Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembiayaan bermasalah dengan nama anggota Bapak Siti Lestari, Siti Febrianti, Nur Azizah, Artiningsih, Putri Jati, Safira Narusapana. Yang pertama adalah pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara arti luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa transaksi. Yang selanjutnya, pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar serta pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, yang merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kontroversi dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencangkup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Selanjutnya, saya Novita Febrianti akan menyampaikan bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu kategori kurang lancar. Kategori kurang lancar adalah pembiayaan di mana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 1 kali dan maksimal 3 kali selama masa pembayaran masih berjalan, atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Dikatakan kategori kurang lancar apabila memenuhi beberapa kriteria berikut ini, yaitu yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening relatif rendah. Yang ketiga, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Yang keempat, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. Bentuk pembiayaan bermasalah yang kedua yaitu kategori dalam perhatian khusus. Dikatakan kategori dalam perhatian khusus karena debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1 sampai 90 hari. Ada beberapa kriteria dalam kategori ini, antara lain yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Yang kedua, didukung oleh pinjaman baru. Yang ketiga, mutasi rekening masih relatif aktif. Bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah selanjutnya yaitu diragukan dan macet. Bisa dikatakan pembiayaan bermasalah diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Yang kedua, terjadi wan prestasi dari 180 hari. Yang terakhir, macet. Pembiayaan bermasalah dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pokok atau bunga melebihi 270 hari. Yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Selanjutnya saya Partinisi di sini akan menjelaskan poin ketiga yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ada 2 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,
kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, serta permodalan yang tidak cukup. Saya, Puput Wijiati, akan menjelaskan penyebab pembiayaan bermasalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, kondisi perekonomian, dan perubahan teknologi. Menurut Kazmir, ada dua hal yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama itu dari pihak perbankan, di mana pihak perbankan ini kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi itu tidak diprediksi oleh perbankan. Yang kedua, dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah ini ada dua hal yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan. Jadi, nasabah ini sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah, yang menyebabkan kredit yang digunakan itu menjadi macet. Yang kedua, adanya unsur tidak sengaja. Jadi, nasabah ini memiliki kemauan untuk membayar, akan tetapi tidak mampu untuk membayar angsuran yang diberikan. Saya, Selvira Narusa Fatma, akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Di sini ada dua strategi. Yang pertama, stay strategi. Yang kedua, pass out strategi. Stay strategi ini yaitu strategi saat koperasi masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan para nasabahnya. Dalam strategi ini digolongkan lagi menjadi 3 upaya. Yang pertama yaitu penagihan intensif, yang kedua rescheduling, ketiga reconditioning, keempat restructuring. Rescheduling ini kegiatannya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran. Selanjutnya, reconditioning ini dengan penundaan pembayaran margin, penurunan margin, atau pembebasan margin. Yang keempat yaitu restructuring, dengan menambah jumlah pembiayaan. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu phase out strategi, yaitu strategi saat pada prinsipnya koperasi tidak ingin melanjutkan lagi hubungan dengan anggota atau nasabah yang bersangkutan. Strategi ini umumnya dijalankan secara garis besar dapat dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu soft approach dan hard approach. Apabila cara soft approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah, selanjutnya akan ditempuh cara hard approach yang melibatkan jalur hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.